Ikhwani rahimakumullah, saya sering katakan dalam berbagai kesempatan, dalam hidup ini tidak bisa hidup kalau nggak mau hidup bersama yang maha hidup. Jadi manusia hidup itu tidak akan bisa hidup kalau tidak mau hidup bersama yang maha hidup. Nggak mau hidup bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup bersama Allah artinya hidup dengan aturan-aturannya Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup dengan petunjuk-petunjuknya Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup bersama ilmu yang Allah berikan kepada kita semua, dan Allah sampaikan itu melalui junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak hidup dengan ilmu-ilmu, cara-cara, aturan-aturan yang Allah berikan kepada kita semua lewat Nabi Muhammad SAW, hidupnya seperti apapun, maka sebetulnya ia tidak hidup, tapi dia berada dalam kematian, dalam tanda kutip. Nah, ikhwani rahimakumullah, bagaimana bisa seperti itu? Ya, karena yang menciptakan hidup adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jagat raya ini Allah yang menciptakan. Kita semua Allah yang menciptakan. Semuanya miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena Allah baik kepada hamba-hambanya, Allah baik kepada umat manusia, Allah bermurah kepada kita semua, Allah beri kita utusan, kirim utusan. Jadi Allah mengirimkan utusan yang terbaik, utusan yang paling indah, utusan yang paling hebat, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana utusan itu Allah perintahkan untuk menjelaskan semua cara untuk hidup dengan benar-benar hidup di dunia, sampai nanti hidup di jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala dan bertemu dengan yang maha hidup. Kalau mau bahagia, mau sukses, mau nikmat, mau tenang, mau semua kebaikan, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Di dunia bahagia, di dunia baik, di akhirat bahagia, di akhirat baik, kemudian tidak masuk neraka, selamat dari segala siksa. Maka caranya cuma satu, ikuti petunjuk yang Allah bawa lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah nyatakan dalam kalamnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau melainkan sebagai rahmat, kasih sayang Allah bagi jagat raya. Lil alamin artinya segala sesuatu selain Allah, apapun itu. Nabi SAW diutus sebagai rahmat, kasih sayang. Nah, ikhwani rahimakumullah, kemudian di mana Allah terangkan aturan-aturan itu? Aturan-aturan itu Allah tuangkan di dalam wahyunya, yaitu dalam kitab kita semua, Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran Allah telah jelaskan semuanya. Untuk menjelaskan isi Al-Quran itulah Allah kirimkan manusia. Ya, Allah kirimkan manusia yang bergerak di tengah-tengah masyarakat, manusia yang bergaul dengan masyarakat, manusia yang hidup bersama dengan masyarakat, manusia yang menikah, manusia yang punya anak, manusia yang berniaga, ya, manusia yang harus menjalani kerasnya kehidupan, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang ada dalam Al-Quran Allah terangkan lewat perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah semua aktivitas Nabi Muhammad SAW, mulai dari sebelum lahir, kemudian saat lahir ke muka bumi, sampai Nabi Muhammad SAW wafat meninggalkan dunia yang fana ini, semuanya adalah penjelasan dari isi kalamullah. Sebagaimana dikatakan oleh istri beliau tercinta, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika ditanya, bagaimanakah akhlak Nabi Muhammad SAW? Akhlak merupakan kumpulan dari pikiran, ya, perbuatan, ya, gerak dan diam. Maka ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjawab dengan jawaban yang lugas dan tegas, singkat, padat, tapi penuh dengan makna, kana khuluquhul Qur'an. Dahulu kalau kalian pengen tahu akhlak Nabi SAW, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Al-Quran adalah akhlak Nabi Muhammad SAW. Artinya, kalau kita pengen tahu Al-Quran, maka pelajarilah akhlak Nabi Muhammad SAW. Pelajarilah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang belajar Al-Quran tanpa mau mengenal kehidupan Nabi Muhammad SAW,
maka dia akan salah mengartikan ayat-ayat Allah. Dia akan salah menafsirkan ayat-ayat Allah. Dia akan salah menerapkan ayat-ayat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, banyak contoh ayat-ayat Allah yang seringkali disalah tafsirkan oleh kita, ya, salah tafsirkan oleh kita sehingga kita hidup tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ayat ini sangat populer di kalangan banyak orang ketika berinteraksi dengan non-muslim. Ya, berinteraksi dengan non-muslim. Kemudian dikutip ayat ini dan digadang dibawa kemana-mana, tapi dengan misi yang berbeda dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW hidup membawa misi rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk alam semesta. Meskipun Nabi Muhammad SAW itu tegas di dalam kehidupan, lakum dinukum waliyadin, untukku agamaku, untukmu aturan kalian, agama kalian, lakum dinukum waliyadin. Tapi Nabi SAW mengerti bahwasanya la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam kehidupan beragama. Nggak boleh seseorang itu memaksakan agamanya kepada orang lain. Kalau agama aja nggak boleh dipaksakan, yang lain juga tidak boleh dipaksakan. Wa ma 'alaika illal balagh, tugasmu hanya menyampaikan. Ya, tidak boleh memaksa siapapun juga. Ikhwani rahimakumullah, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Nasrani, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepada kalian semua, kepadamu, walan tardha anka, tidak akan ridha kepadamu wahai Nabi SAW sampai engkau mengikuti agama mereka. Maka kita dari kecil nih kadang-kadang dengar dari khotib yang mungkin kurang paham, mungkin dari teman kita, mungkin dari seseorang, kemudian masuk ke kepala kita kalau Yahudi Nasrani musuh Islam, Yahudi Nasrani musuh Islam, Yahudi Nasrani musuh Islam. Ini masuk ke kepala tanpa kita melihat kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga menimbulkan pertanyaan yang besar. Apakah betul jadi muslim diajarin musuhin yang lain? Apakah betul jadi muslim diajari musuhin yang berbeda? Apakah betul jadi muslim itu diajari untuk antipati kepada siapapun yang berbeda dengannya? Ternyata tidak seperti itu. Ya, setelah kita pelajari kehidupan Nabi Muhammad SAW, meskipun kita punya batas yang jelas antara kita dengan siapapun, kita sebagai muslim punya batasan yang sangat jelas, lakum dinukum waliyadin, untukku agamaku, untuk kalian agama kalian. Ikhwani rahimakumullah, terbukti ternyata Nabi Muhammad SAW tidak pernah menjadi seorang yang anti Nasrani ataupun anti Yahudi. Tidak pernah. Nabi SAW bahkan memperistri seorang wanita yang merupakan keturunan dari seorang Yahudi, Sayyidah Sofiyah. Istri Nabi Muhammad SAW adalah anak seorang Yahudi. Maka ketika kita melihat seperti itu, menunjukkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah ada masalah dengan bangsa Yahudi, tetapi ya punya sikap yang jelas, ya punya sikap yang jelas kepada siapapun. Kemudian terhadap yang Nasrani, maka dalam beberapa riwayat juga disebutkan ketika datang tamu Nasrani menghadap Nabi Muhammad SAW di kota Madinah Al-Munawwarah, maka di masa itu sebelum Madinah dijadikan kota suci yang khusus untuk umat Islam, sebelum turun hukumnya untuk seluruh umat manusia seperti itu, ketika masih bebas siapapun keluar masuk Madinah, maka Nabi Muhammad SAW ketika ada tamu Nasrani dan tamu itu ingin menjalankan ibadah menurut agamanya di hari keagamaannya, maka Nabi SAW mengatakan, silakan kamu ibadah di luar sana, saya akan ibadah di masjid sini. Artinya Rasul tidak mencela, gak memaki, gak memusuhin, tetapi memberikan silakan kebebasan. Tidak bisa saya paksa kamu untuk masuk agama saya, tapi saya katakan bahwasanya inna dina 'indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Enggak ada agama yang lain. Itulah sikap seorang muslim, tegas, jelas, tetapi tidak pernah menyakiti, tidak pernah mengganggu, tidak pernah melukai yang lain dengan ucapannya maupun perbuatannya. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian kalau kita lihat kehidupan Nabi Muhammad SAW terhadap orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak beragama saat itu, musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Agamanya adalah animisme, dinamisme. Orang-orang yang ada di Mekah yang menyembah berhala. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus sebagai utusannya Allah dan diperintahkan untuk mengajak umat manusia memeluk agamanya Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya agama yang benar dan diakui oleh Allah taala, innad dina 'indallahil Islam. Maka di Mekah di depan Ka'bah ada ratusan patung. Tentang jumlahnya khilaf ulama. Ada ratusan patung, sangat banyak patung. Apakah Nabi Muhammad SAW kemudian mendatangi Ka'bah, kemudian membawa kapak, setelah itu menghancurkan patung-patung tersebut dengan penuh emosi, dengan penuh amarah, dengan penuh kekerasan, kemudian mengatakan ini sesembahan selain Allah, hancurkan? Apakah seperti itu? Beliau seorang Rasul yang paling berani, Rasul yang paling kuat sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah seperti itu Nabi Muhammad SAW? Ternyata tidak. Bahkan saat itu melihat kondisinya masih seperti itu, Nabi tidak memaksakan diri. Rasulullah SAW tidak menggunakan ghairah islamiyahnya untuk kemudian menghancurkan segala-galanya. Beliau ikuti prosesnya tahap demi tahap. Beliau seru dulu umatnya untuk meluk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang paling bagus. Sampai yang lain pun dikasih tahu oleh Nabi SAW, ya jangan sembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul kerahkan semuanya. Maka ketika Nabi Muhammad SAW berbuat sebaik mungkin, kemudian terjadi penolakan dari Yahudi, terjadi penolakan dari Nasrani, tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani di masa itu, ya ada yang menolak dan tidak mau mengikuti ajakan Nabi SAW, maka timbul kesedihan di hati Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka tidak menerima ajakanku, mereka tidak menerima seruanku, sementara Rasul sudah memberikan yang the best, yang terbaik yang beliau lakukan, dengan akhlak yang paling sempurna, ya, dengan pribadi yang paling mulia, semuanya sudah disampaikan, tetapi kenapa masih ditolak? Maka Allah katakan, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah bisa engkau puaskan. Tidak pernah bisa engkau puaskan kecuali kalau engkau mengikuti ajaran mereka. Jadi bukan masalah kamunya kurang baik wahai Nabi Muhammad SAW. Tetapi memang orang-orang ini yang saat itu berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW tidak mau menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Sehingga bukan salahnya Rasulullah, bukan kurang baiknya Rasulullah. Ayat ini menghibur Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kaitannya dengan kesukuan, ya, tidak ada kaitannya dengan golongan, tetapi kaitannya lebih kepada pribadi Nabi Muhammad SAW, agar beliau tidak bersedih, agar beliau tidak terluka karena sudah berjuang sedemikian hebat, tetapi kaumnya, bagian dari kaumnya tidak mau menerima. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian setelah itu ketika Nabi Muhammad SAW berada di Mekah, Rasulullah sujud di depan Ka'bah. Ternyata di depan Ka'bah banyak patung. Buat Rasul nggak ngaruh, saya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak ngaruh sama patung-patung itu. Rasul bukan kemudian menghancurkannya, enggak, belum megang kekuasaan. Saat itu kekuasaan bukan di tangan Nabi Muhammad SAW. Ada orang-orang Mekah yang megang kekuasaan. Maka Nabi SAW menghindari pertikaian, menghindari permusuhan, ya, menghindari terjadinya perseteruan. Itulah yang selalu dikedepankan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau sholat saja, sholat depan Ka'bah, sementara banyak patung di situ. Sampai akhirnya beliau hijrah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Begitu berada di Madinah, membangun suatu prinsip-prinsip yang diperintahkan Allah untuk disebarluaskan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam dengan beberapa sahabat. Akhirnya warga Madinah memeluk Islam, Islam pun menjadi besar, dan akhirnya Fathul Mekah, Mekah dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW tanpa peperangan. Nabi SAW ke Mekah dan mengambil alih Mekah. Saat kepemimpinan, tonggak kepemimpinan, kekuasaan, power berada di tangan Nabi Muhammad SAW, apa yang dilakukan Nabi SAW kepada orang-orang kafir Mekah, musyrik Mekah yang memerangi Nabi Muhammad SAW, yang memusuhi Nabi Muhammad SAW, semuanya dikumpulkan. Ya, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan selamat, siapa yang berada di Ka'bah selamat. Nah, setelah itu Rasulullah kumpulkan. Setelah dikumpulkan,
Rasul menyatakan satu kalimat yang membuat mereka semua terpukau dan akhirnya banyak yang kemudian memeluk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyatakan idhabu fa antumut tulaqa. Silahkan kalian semua pergi, bebas, enggak ditahan, enggak ditangkap, bebas semuanya. Antumut tulaqa. Kalian orang-orang yang dimerdekakan, dibebaskan tanpa ada sanksi apapun. Maka mereka semua akhirnya melihat akhlak yang mulia ini, memeluk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, patung-patung yang ada di depan Ka'bah, ini yang menarik yang saya pelajari. Ya, kendati kita sebagai muslim punya batasan sangat jelas. Nggak pernah kita mengikuti aturan siapapun, nggak pernah kita mengikuti ajaran siapapun. Dan tidak boleh kita dalam kehidupan beragama menggunakan ajaran siapapun. Kita selalu mengikuti agamanya Allah Subhanahu wa taala. Lakum dinukum waliyadin. Tapi lihat perlakuan Nabi SAW kepada patung-patung yang ada di depan Ka'bah. Apakah Nabi SAW dengan emosi kemudian memukuli patung-patung itu, menghancurkannya dengan keras? Ternyata tidak. Yang kita temukan dalam sejarah Islam, Nabi SAW hanya menyentuh dengan ujung tongkat beliau. Satu aja disentuh dengan lembut, bukan dengan keras. Disentuh, patung itu jatuh kemudian menghancurkan semuanya. Saling jatuh dan jatuh dan jatuh, semuanya hancur tanpa emosi. Ya, kenapa? Ini hikmah yang saya petik. Hikmah ya yang saya petik adalah karena ini sesembahan orang-orang yang baru saja dibebaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka nggak benar, walaupun mereka salah, ya, walaupun mereka berada di jalan yang sesat, Nabi SAW berusaha menjaga hati mereka. Ini sesembahannya itu, sehingga tidak dihancurkan dengan kekerasan. Hancur tetap hancur, tapi yang digunakan kelembutan. Yang penting kan tujuannya hancur nih, ya nggak perlu dengan emosi, nggak perlu dengan keras, dengan lembut patung itu hancur. Hasilnya Ka'bah bersih dan mereka pun memeluk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu contoh bagaimana ketika seseorang itu belajar ayat-ayat Allah, tetapi kemudian dia tidak mempelajari kehidupan Nabi Muhammad SAW, maka akan menjadi pribadi yang sangat bertentangan dengan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pribadi yang sangat bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, generasi setelah Nabi Muhammad SAW sampai ratusan tahun setelahnya, para ulama radhiyallahu taala anhum ajmain sangat mengerti bagaimana cara hidup bermasyarakat dengan orang-orang yang berbeda. La ikraha fiddin, tidak boleh memaksakan, harus menjaga semua haknya setiap orang. Kita melihat Nabi Muhammad SAW tidak antipati kepada yang lain, maka kita mendengar dalam sejarah kalau Rasulullah SAW punya seorang pelayan. Ya, pelayan itu walaupun anak-anak yang belum dewasa, dia adalah tetangga Nabi Muhammad SAW dan seorang Yahudi. Tetangga Nabi dan seorang Yahudi. Ketika anak ini sakit, maka Nabi SAW menjenguknya. Ternyata sakitnya sakit menjelang ajalnya tiba. Maka Rasulullah SAW berkata kepada anak tersebut, ucapkanlah 2 kalimat syahadat. Rasul minta kepada tetangganya yang Yahudi ini agar memeluk agamanya Allah, memeluk Islam. Ucapkanlah 2 kalimat syahadat. Apa yang terjadi? Anak tadi kemudian menoleh ke arah ayahnya, orang tuanya. Orang tuanya yang Yahudi itu pun berkata kepada putranya, Ati Abul Qasim, Ati Abul Qasim, taatilah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat dan berpulang ke rahmatullah sebagai seorang muslim. Ikhwani rahimakumullah, ini contoh bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan non-muslim, entah apapun agamanya, entah apapun golongannya. Rasul tidak melihat agamamu, gitu. Agamaku, nggak dipaksakan, tetapi ya diajak. Nah, inilah namanya berbisnis. Ya, kalau konsumennya sudah dimusuhin, bagaimana kita mau jualan? Bagaimana saya mau jual produk kalau pembelinya saya musuhin? Nggak bisa. Kita nggak boleh musuhin siapapun. Memang kita tidak dilahirkan untuk bermusuhan. Kita dilahirkan untuk menjadi pribadi yang saling mencintai, saling menyayangi. Wa ma 'alaika ilal balagh. Sampaikan saja. Seperti itu. Nah, ikhwani rahimakumullah, kita lihat dalam kehidupan para ulama, sampai-sampai ada satu ulama yang dalam kisah-kisah tasawuf, orang-orang yang betul-betul mencapai tingkat akhlak yang sempurna dalam meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama yang punya tetangga seorang majusi.
Kita tahu Majusi adalah penyembah api. Jadi agamanya menyembah api. Hidupnya seperti itu. Majusi ini bertangga dengan seorang ulama yang punya murid banyak. Dan Majusi ini seorang pedagang ulung. Tapi hari itu si Majusi lagi kena musibah besar. Karena seluruh barang yang dia beli dari luar negeri dalam perjalanan menuju kotanya, barang itu dirampok habis-habisan. Sehingga semua uang modalnya hilang. Tiba-tiba menjadi fakir. Tiba-tiba jadi miskin. Dalam sesaat. Yang tadinya punya harta yang besar dan membayangkan ada keuntungan yang besar, tetapi ternyata barang yang dia idam-idamkan dan dia harapkan itu dirampok oleh kawanan perampok, sehingga ia pun mendadak menjadi miskin semiskin-miskinnya. Dalam keadaan yang lagi galau semacam itu, maka ulama yang berada di samping rumahnya mendengar, kalau tetanggaku yang Majusi ini lagi mengalami musibah. Coba lihat akhlaknya seorang ulama, pengikut Nabi Muhammad SAW yang meneladani Rasulullah SAW. Apakah mengatakan, rasain, kamu Majusi, gak mau kenal Allah, gak mau kenal Rasulullah, tuh baru di dunia aja kamu udah susah, apalagi nanti di akhirat. Apakah seperti itu? Hasya wa kalla, gak mungkin seperti itu. Karena itu bukan akhlak Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengajarkan berbuat baiklah kepada tetanggamu. Kalau tetanggamu itu seorang non-muslim, maka dia punya hak sebagai tetangga yang harus dipenuhi. Kalau tetanggamu itu seorang muslim, maka dia punya dua hak sebagai tetangga dan hak sebagai saudara muslim. Kalau tetanggamu itu adalah kaum kerabatmu dan dia muslim, maka dia punya tiga hak sebagai tetangga, hak sebagai saudara muslim, dan hak sebagai kerabatmu. Ikhwani rahimakumullah, maka ulama nggak lihat ini agamanya apa, yang dilihat ini tetangga saya kena musibah, perlu ditolong. Maka ulama tadi hari itu jadwal pengajiannya, rutin di rumahnya. Ya katakan kepada semua muridnya, majelis hari ini libur, hari ini tidak ada kajian. Saya mau menjenguk tetangga saya, ayo kalian ikut. Kita akan hibur tetangga saya yang lagi mengalami musibah. Saya akan hibur hatinya. Coba lihat, akan hibur hatinya, akan bereskan kesulitannya. Non-muslim yang menyembah api, itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam kehidupan bertetangga. Ketika ada tetanggamu yang sedang mengalami musibah, maka berempatilah tanpa melihat latar belakangnya. Subhanallah, keluarlah ulama tadi mengetuk pintu rumah tetangganya. Saat pintu rumah dibuka, tetangga itu pun terkejut. Ya, karena tahu ini jadwalnya rutin pengajian, kok pada nggak pengajian pada kesini. Maka nanya, kenapa kesini semua, ada apa? Maka dijawab, kami datang karena mendengar engkau sedang mengalami musibah. Hartamu semua hilang, dirampok dalam perjalanan ke sini. Maka jawabannya, ketika ulama tadi berkata seperti itu, sembari mengatakan kami datang mau menawarkan bantuan. Apa yang bisa kami bantu? Ya butuh apa? Kita akan bantu semaksimal mungkin. Maka jawaban tetangga tadi mengejutkan. Ia pun berkata, boleh hartaku hilang, tapi agamaku tidak hilang. Selama agamaku tidak hilang, musibah itu kecil. Kalau musibah hanya pada harta, itu suatu yang kecil. Kalau musibah kehilangan agama, itu yang besarnya luar biasa. Ulama tadi berkata pada muridnya, uktub, tulis ini ilmu. Tulis nih ilmu. Tidak antipati ketika ilmu itu datang dari orang lain sekalipun. Tapi itu ilmu dan itu benar, maka diambil. Ya, ulama ini melihat ini kebenaran ilmunya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia masuklah, dipersilakan masuk ke dalam rumah tersebut. Kemudian duduk bersama tetangganya, ngobrol. Ya, mulailah dagangannya dijual. Ulama tadi mulai jualan dia. Nah, sikap yang mulia ini maka bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi, bisa menawarkan. Wa ma 'alaika ilal balagh, sampaikan. Tapi terjadi komunikasi dulu yang baik, dengan wajah yang menyenangkan, pribadi yang menyenangkan, akhlak yang menyenangkan, hati yang tulus, enggak ada antipati, enggak ada permusuhan, tapi misinya tetap sama. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka menyampaikan di rahmat Allah yang terbesar, mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Ta'ala, untuk mengenal Allah Ta'ala, untuk hidup dengan aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disampaikanlah, kenapa engkau menyembah api? Kenapa engkau enggak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa engkau tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW? Sebetulnya alasanmu apa? Apa yang menjadi pondasimu itu? Maka dijawab oleh tetangganya,
Tetangganya ya, saat itu dalam kisah ini tetangganya punya pola pikir seperti ini. Pola pikir, saya nggak mengatakan seorang majusi punya pola pikir seperti ini, tetapi tetangga ulama tadi punya pola pikir seperti ini. Saya sembah api, kata dia, karena kalau saya udah baikin api ini di dunia, nanti di akhirat dia tidak akan bakar saya. Pola pikirnya begitu. Oh, jadi seperti itu, kamu sembah api karena kamu nggak mau di akhirat dibakar sama api. Iya. Maka ulama tadi berkata, kalau begitu coba kita tes dulu. Jangan sampai nanti udah kamu sembah lama-lama, ternyata dia melukai kamu juga. Nah, gimana caranya? Saya nggak pernah sembah api, saya sembah Allah SWT. Karena dalam keyakinan saya api ini makhluk sama dengan kita, bukan Tuhan. Sementara engkau menganggap api ini punya kemampuan untuk membedakan mana yang nyembah dan mana yang tidak nyembah. Itu menurut kamu. Nah, sekarang coba dites saja, masukkan tanganmu ke api yang kamu sembah itu. Kira-kira tanganmu terluka enggak? Dia bisa kenal sama kamu enggak itu? Maka mulai si majusi dengan ritualnya, berdoa dengan caranya, minta kepada api tadi, jangan sentuh tangan saya, jangan bakar saya karena saya sudah sekian lama nyembah kamu, ya saya agungkan kamu, saya muliakan kamu. Tangannya pun dimasukkan. Hasilnya apa? Kepanasan, terbakar, langsung ditarik. Nah, orang soleh tadi mengatakan pada tetangganya, masih dibakar kamu? Iya, saya dibakar nih. Oh, kalau begitu izinkan saya. Maka orang soleh tadi minta sama Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sebagaimana engkau turunkan kemuliaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak membakar, api tidak membakar dirinya, api jadi dingin dan menyelamatkan, maka berikan pula kepadaku saat ini. Ya, berikan pula padaku saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tangan ditaruh di atas api, dipulak balik, tidak terbakar. Saat itulah si majusi langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat, memeluk agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan seketika itu juga orang solehnya jatuh pingsan. Nah, saat orang soleh jatuh pingsan, murid-muridnya bingung karena wajahnya pucat, khawatir gurunya meninggal dunia. Ya, karena ketika si majusi tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat, majusinya juga jatuh, tapi bukan jatuh pingsan, meninggal dunia seketika. Si majusi meninggal dunia seketika dalam keadaan sebagai muslim, sementara ulamanya tadi melihat majusi meninggal dunia sebagai muslim, dia pun jatuh pingsan. Maka muridnya ketakutan, jangan-jangan guru saya ikut meninggal juga ini. Cukup lama itu disadarkan, nggak sadar-sadar. Ketika sadar, maka sang guru ditanya oleh murid-muridnya, kenapa engkau pingsan, tak sadarkan diri? Maka dijawab, saya takut sama Allah Ta'ala. Si majusi ini sekian puluh tahun, kurang lebih 70 tahun hidup dia menyembah api, tapi di akhir usia Allah beri dia Islam, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat sehingga dia meninggal sebagai seorang muslim, husnul khotimah dan surga tempatnya. Aku khawatir kalau aku udah ibadah sekian lama tapi di hatiku mungkin ada yang nggak beres, hatiku ada yang nggak betul, ibadah bukan karena Allah Ta'ala, ada riya, ada ujub, ada sum'ah. Aku khawatir nanti di akhir usia dibalik kondisinya, aku dicabut keimananku, na'udzubillah min dzalik, dicabut keimananku sehingga aku bukan meninggal sebagai seorang muslim dan meninggal dengan murtad dari agamanya Allah Ta'ala. Aku takut itu terjadi dan makanya aku tadi jatuh pingsan. Ikhwani rahimakumullah, coba kita lihat pola pikirnya para ulama ini, pola pikirnya orang-orang yang soleh. Nah, ini adalah pola pikir yang selalu menuduh dirinya penuh dengan kekurangan, introspeksi dirinya terus, dan melihat keunggulan adalah milik orang lain. Sementara kita hidup dengan melihat orang lain penuh dengan kekurangan, kita yang menjadi super, kita yang serba hebat, kita yang nggak punya cacat, kita yang nggak layak dinasehatin, kita nggak layak ditegur ya. Tapi kitalah yang paling berhak untuk menunjuk sana dan menunjuk sini. Dan ini bukanlah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sekelumit yang saya sampaikan ini tentang bagaimana akhlak Rasulullah SAW, bagaimana memahami Al-Quran ya, lewat pribadi Nabi Muhammad SAW, bukan lewat ayat-ayat yang tertulis. Karena kalau kita membaca Al-Quran itu dengan kacamata kita, maka yang terjadi adalah kehancuran yang luar biasa. Karena kacamata kita, kacamata yang kotor, kacamata yang penuh dengan retakan, pecahan, dan kita punya hati yang penuh nafsu, pikiran yang gak terkendali, pikiran yang gak terbimbing, na'udzubillah min dzalik. Maka ayat itu bisa kita lihat dari berbagai sudut sesuai hawa nafsu. Yang terjadi kita tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita menjadikan Nabi SAW ada di hadapan kita, dan kita melihat Al-Quran lewat pandangan Nabi Muhammad SAW,
melihat Al-Quran melewat akhlak Nabi Muhammad SAW, melihat Al-Quran lewat kehidupan Nabi Muhammad SAW, maunya Rasulullah SAW, maka kita akan pahami Al-Quran dengan benar dan tidak salah. Kita akan bisa mencontohnya dengan mudah, karena Allah sudah letakkan contohnya, Allah sudah turunkan contohnya. Manusia yang hidup bersama manusia yang lain, manusia yang berinteraksi dengan masyarakatnya, semua udah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Ya, kendati Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memaksakan kepada siapapun untuk memeluk agamanya Allah taala, tapi kita sebagai muslim juga harus paham bahwasanya kita tidak boleh mengikuti ajaran siapapun. Ya, nggak boleh ikuti ajaran siapapun dengan alasan apapun. Kita tetap ajaran yang Allah dan Rasulnya, lakum dinukum waliyadin. Disampaikan itu bukan dengan kekerasan dalam perbuatan, tapi disampaikan itu dengan ketegasan dalam menjalankan aturan. Saya seperti ini. Ya, mohon maaf, saya seperti ini. Ketika disuguhi daging babi oleh tetangganya, tidak kemudian karena alasan kita toleransi kepada yang nyuguhin, kemudian kita makan. Nggak bisa. Kita katakan, mohon maaf, ya saya nggak makan babi, nggak boleh oleh agama saya. Maka tetangga kita akan respect, akan hormat, dia pun akan memberikan kita yang lain. Dia tidak akan tersinggung, karena dia tahu ini muslim yang baik, yang menjalankan aturan agamanya. Dia punya prinsip yang benar, yang dia pegang tanpa dia nyakitin orang, tanpa dia mencaci orang, tanpa dia menghina orang, tanpa dia paksakan orang. Orang akan respect sama manusia yang seperti ini, yang memegang teguh prinsipnya. Orang yang diet saja kalau ditawarin temennya, makan ini, dia akan jawab, oh maaf lagi diet ketat, dipahami kok. Nah, makan apa yang cocok buat kamu, nggak jadi masalah, karena tahu ini lagi diet. Tapi kenapa kadang dalam kehidupan beragama, kita justru menghilangkan ajaran-ajaran kita, karena alasan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersikaplah yang benar, bersikaplah yang tepat di jalannya Allah dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan 33 menit yang saya sampaikan ini bermanfaat. Waktu saya kembalikan kepada host untuk membimbing kita semua melanjutkan kajian ini. Walafu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Habib kita. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mendapatkan ilmu dan hikmah yang luar biasa tentang bagaimana harusnya kita sebagai muslim berinteraksi dengan non muslim. Karena kita yang berada di Kanada ini memang setiap harinya kita harus berinteraksi dengan non muslim. Alhamdulillah kita dapat wejangan, kita tetap menjaga akidah dan ajaran kita, tapi secara sosial kita bisa bertoleransi. Alhamdulillah Habib, ini ada beberapa pertanyaan dari jamaah, saya bacakan beberapa dulu. Dari Soryo NU, Assalamualaikum Habib, sebagai umat pengikut Nabi Muhammad yang kita belum pernah bertemu dengan beliau secara fisik, bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa cinta yang kuat dan ikhlas? Karena kan biasanya kalau kita cinta itu karena kita pernah bertemu secara fisik. Kita mencintai istri kita misalnya karena kita pernah bertemu. Nah, bagaimana dengan konteks Nabi Muhammad SAW yang kita belum pernah bertemu tapi kita bisa punya cinta? Terima kasih. Itulah pertanyaan pertama tadi. Monggo kepada Habib. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau saya luruskan dulu. Kalimat tadi ada yang tampak benar tapi nggak benar. Kalau mau cinta nggak perlu bertemu secara fisik. Pertemuan fisik itu menambah cinta, bukan syarat timbulnya cinta. Ya, jasad perlu dipertemukan itu hanya untuk nambah cinta. Tapi cinta itu bukan karena pertemuan fisik. Contoh, penonton sepak bola nggak pernah ketemu langsung fisiknya dengan pemain sepak bola, bisa ngefans tingkat tinggi. Ini ibu-ibu yang mungkin lagi ikut kajian bersama saya malam ini. Ya, nonton drama Korea. Drakor. Nggak pernah ketemu sama artisnya. Ngefansnya luar biasa. Gayanya ditiru, bajunya ditiru, kesukaannya ditiru. Artis juga gitu, film-film itu. Nggak pernah ketemu, cuman lihat tok gitu. Dari layar monitor atau layar apapun terserah. Bisa cinta, ya bisa cinta. Kemudian baca, dari membaca. Membaca suatu berulang kali dibaca kisah-kisah, bisa cinta. Jadi kalau ditanya bagaimana
cara cinta itu bukan karena pertemuan. Karena dahulu banyak sekali orang-orang yang belum bertemu Nabi Muhammad SAW di zaman Nabi SAW, tetapi sudah jatuh cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Termasuk diantaranya yang menjadi afdhalut tabi'in, yaitu Sayyidina Uwais Al-Qarani radhiyallahu ta'ala anhu, yang seumur hidupnya nggak pernah bertemu Nabi Muhammad SAW, tapi sangat mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, untuk cinta Nabi nggak ada syarat bertemu. Karena kalau untuk cinta ada syarat bertemu, maka nggak adil. Kita yang nggak ketemu berarti nggak bisa jatuh cinta. Begitu ya? Nah, ternyata Nabi Muhammad SAW yang belum ketemu kita, Nabi nggak ketemu kita, belum ketemu kita, Rasulullah SAW secara zat, fisik dan fisik belum pernah bertemu. Di zaman kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah telah mengatakan, wa syauqah, sungguh aku merindukan ikhwani, aku merindukan saudara-saudaraku, aku kangen sama saudara-saudaraku. Ditanya sama sahabat, siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah? Sementara kami ini kan sahabatmu ada di hadapanku. Rasul menyatakan, kalian sahabatku, punya pangkatnya tinggi, derajatnya tinggi, kedudukannya tinggi, kalian sahabatku. Tapi ini ada saudara-saudaraku, saya kangen. Orang-orang yang akan datang setelahku nanti. Orang-orang akan datang setelahku nanti, mereka beriman pada Allah dan beriman kepadaku, belum pernah melihatku, tetapi mereka rela ya menghabiskan apapun yang dimiliki sekalipun nyawanya untuk sekali bertemu dengan aku. Ya, sekali untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kita ini sudah dicintai Nabi dulu. Kita dirindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, cinta bisa terjadi karena dua. Ini bahas cinta jadi ingat masa SMA ini. Ya, cinta terjadi karena dua. Yang pertama, cinta karena cinta. Itulah yang disebut katanya nggak ada alasan apapun, pokoknya begitu lihat jatuh cinta. Cinta pada pandangan pertama. Cinta karena cinta. Ketemu cinta atau nggak ketemu, dengar saja cinta. Allah yang langsung meletakkan cinta itu ke dalam hati. Jadi cintanya mendahului dari semua sebab-sebab cinta. Cintanya datang duluan, baru nanti dia kenal. Ya, baru kenal sehingga semakin cinta. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan cinta karena cinta, tapi karena melihat yang dicintai, artinya melihat perbuatannya, melihat gerak-geriknya, melihat pituturnya, melihat keindahannya, maka dia jatuh cinta. Ya, seperti misalnya kita dikasih tahu ada satu pantai yang pantainya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Belum kita melihat dengan mata, tapi melihat dengan ilmu. Karena melihat itu ada berbagai macam cara. Melihat dengan pandangan, melihat dengan ilmu. Dengan ilmu mendengar. Ada pantai seperti ini. Atau mungkin belum pernah ketemu dengan Mas Novel ini. Belum pernah ketemu Mas Novel. Tapi dengar dari salah satu temannya, oh Mas Novel itu orang yang ganteng, hidung yang mancung, kulitnya agak putih, ya orangnya murah senyum. Ini saya lagi ngomong diri saya sendiri nih ya. Nah, Mas Novel begini-begini. Ada yang baru dengar jatuh cinta, senang. Wah, saya jatuh cinta nih sama Mas Novel ini. Nah, ini namanya cinta karena mendengar sifat-sifat mulia. Nah, terhadap Nabi Muhammad SAW berlakulah dua hal itu. Ada orang yang seumur hidupnya gak pernah belajar tentang Nabi Muhammad SAW, tetapi Allah letakkan cinta dalam hatinya. Tiba-tiba dia jatuh cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi ada orang-orang yang dia itu cinta dengan mempelajari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Tak kenal maka tak sayang. Nah, kita sebetulnya dapat dua-duanya. Kita dari kecil nih tiba-tiba hati udah rasa cinta ada itu sama Rasulullah SAW. Cuman rasa cintanya mungkin masih tipis, belum gede. Maka untuk memperbesar rasa cinta itu, ya kita belajar. Gak ada jalan kecuali belajar. Tak kenal maka tak sayang. Dan subhanallah, semakin kita pelajari kehidupan Nabi Muhammad SAW, kita akan semakin cinta pada Rasulullah SAW. Karena gak ada manusia yang menjadi utusan Allah lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang mengajarkan kehidupan secara detil seperti Nabi Muhammad SAW. Gak ada. Semuanya detil. Dari ilmu kesehatan, dari ilmu apapun itu. Ditinjau dari segala macam sudut keilmuan, semua yang diajarkan Nabi SAW benar. Kan luar biasa. Biasanya orang itu ngajarkan sesuatu benar menurut ilmu ekonomi, salah menurut ilmu kesehatan. Ini contoh kasus COVID ini kan, Masya Allah. Ini orang kalau disuruh lockdown terus di rumah, benar menurut ilmu kesehatan, tapi hancur menurut ilmu ekonomi kan? Hancur menurut ilmu ekonomi. Tapi semua ajaran Nabi SAW di sudut pandang ekonomi benar.
Sudut pandang kesehatan, benar. Sudut pandang sosial, benar. Sudut pandang politik, benar. Sudut pandang apapun, ilmu yang diajarkan Islam gak mungkin salah. Semakin kita kenal, kita akan semakin terpukau. Masya Allah, ini manusia yang luar biasa. Dan muncul keinginan, saya pengen ketemu nih manusia yang satu ini. Rasulullah SAW, yang indah, yang saya kangen dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah caranya agar kita bisa menjadi orang yang betul-betul mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Habib atas analoginya. Kita bisa mencintai, kita bisa fans bola meskipun kita belum pernah bertemu pemainnya ya. Di analogi beliau luar biasa. Nah, ini melanjutkan pertanyaan tadi, ada yang bertanya lagi Habib japri ke saya. Kalau begitu katanya, apakah kecintaan kita kepada baginda Nabi itu lebih baik daripada para sahabat, karena sahabat mencintai Nabi karena bertemu, sedangkan kita mencintai beliau tanpa ada syarat bertemu. Jadi ada yang bertanya seperti itu, bagaimana respon Habib? Ya, tidak mungkin kita bisa menyamai sahabat. Menyamai aja nggak mungkin, apalagi mengungguli sahabat. Enggak. Makanya Rasul bersabda, antum ashabi, kalian sahabatku, yang diberi Allah keistimewaan. Jadi memang dalam hidup ini ada yang namanya bejo. Bejo, untung ya. Si untung, si bejo ini memang tidak bisa dikalahkan. Sehebat apapun kita melawan si untung tetap kalah. Judulnya untung terus dia kok. Gak pernah rugi. Ya, melawan si bejo tidak mungkin menang, dia bejo. Jadi ada orang-orang yang untung, orang-orang yang bejo. Memang dipilih sama Allah Ta'ala. Ada orang yang dalam hidup lahir ganteng seperti saya ini, Masya Allah. Ya, ada orang yang gantengnya seperti sahabat saya. Ya, ada lagi orang yang dalam hidup nggak seberuntung saya dan sahabat saya. Nggak seberuntung saya dengan antum semua yang punya wajah ganteng-ganteng. Enggak. Ada yang hidup, dia lahir udah wajahnya, kulitnya udah beda dengan orang-orang lain. Ada kulitnya nggak sempurna, ada wajahnya nggak sempurna. Allah yang berikan untuk hikmah. Li hikmah tawat alaiha ilmah. Yang ilmunya Allah sembunyikan. Nanti kalau dipelajari akan muncul, oh ilmunya ini, oh hikmahnya ini. Nggak ada yang diciptakan Allah Ta'ala itu buruk, nggak ada. Buruk dalam pandangan manusia, tampaknya buruk, tapi ternyata itu tidak ya. Ternyata itu tidak. Nah, ada orang yang untung, ada orang yang biasa-biasa saja, normalnya manusia. Sahabat Nabi Muhammad SAW adalah termasuk manusia yang untung. Bahkan ya, keuntungan sahabat itu mengalahkan keuntungannya umatnya Nabi Musa. Ya, mengalahkan keuntungannya umatnya Nabi Nuh, mengalahkan keuntungannya umat nabi-nabi yang terdahulu. Semua nabi-nabi yang terdahulu itu pengen kalau Nabi SAW itu lahir di zamannya, Nabi SAW muncul di masanya. Makanya Allah perintahkan, nanti kalau datang Nabi Muhammad SAW di zaman kalian, kalian semua harus ikut nabiku yang satu itu. Kalian semua harus di belakangnya, harus menjadi pengikutnya. Semua merindukan, pengen Nabi SAW itu berada di tengah-tengah mereka. Tapi ternyata Allah munculkan Nabi SAW di kalangan para sahabat. Nah, ini adalah keunggulan yang tidak bisa dikalahkan, disamai, didekati kemuliaannya oleh siapapun. Karena itulah Rasul menyatakan, antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Nah, kendati para sahabat tidak melihat Nabi, karena ada sahabat yang lihat Nabi, ada sahabat yang nggak lihat Nabi. Yang pandangannya tunanetra, nggak melihat Nabi SAW, tapi bertemu dengan Rasulullah SAW. Atau kalau dalam analogi kita, seandainya para sahabat itu nggak sempat bertemu Nabi SAW, maka dia menjadi manusia yang tetap cintanya nggak bisa dikalahkan. Ya, cintanya nggak bisa dikalahkan. Tapi yang namanya sahabat itu syaratnya bertemu, beriman kepada Nabi SAW dan wafat sebagai Muslim, ya, dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Itulah definisi seorang sahabat. Nah, kita punya keistimewaan. Karena kita nggak lihat Rasulullah SAW, kita nggak dengar langsung dari Nabi Muhammad SAW, dengar dari mubaligh yang menyampaikan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, kita bisa cinta, kita bisa kangen, kita bisa rindu pada Nabi SAW, maka kita punya keistimewaan yang luar biasa, dan keistimewaan kita ini sudah disebut Nabi oleh Rasulullah, sudah disebutkan, ya, dan sudah dibalas langsung. Jadi kitanya belum berbuat, Rasulnya udah membalas, aku rindu pada mereka, aku rindu pada kalian. Kita belum ngomong rindu, Rasul udah ngomong rindu. Jadi kita nggak pernah bisa juga mengalahkan Nabi SAW dalam kerinduan. Wong kita belum ngomong rindu, kita belum buktikan cinta. 1400 tahun yang lalu, Nabi kita Muhammad SAW udah ngomong, aku rindu pada mereka semua. Sehingga kita pun ketika punya rasa rindu kangen dengan Nabi SAW,
kita merasa senang. Oh, ternyata rinduku sudah dibalas oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan bertepuk sebelah tangan, ya. Bertepuknya ketemu tangan, bukan ketepuk sebelah tangan begini, enggak. Bukan cuma kita yang rindu, ternyata Rasul udah merindukan kita jauh hari sebelum kita rindu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadza wa'afu minkum. Terima kasih banyak Habib. Ini ada satu pertanyaan terakhir. Alhamdulillah ini para jamaah sudah semakin rindu juga untuk bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini ada pertanyaan japri ke saya. Mohon Habib bisa memberikan amalan atau ijazah bagaimana para jamaah mungkin bisa bermimpi dan bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih Habib. Sama-sama. Jadi alhamdulillah ada satu pintu yang dibuka oleh Allah Ta'ala lewat Nabi Muhammad SAW, cara agar kita bisa bertemu Nabi SAW, yaitu lewat alam mimpi. Dan nanti kalau berkelanjutan suatu saat dari alam mimpi itu kita bisa bertemu di alam nyata. Di alamnya nyata kasat mata, sementara kita masih hidup di dunia, dan nanti ketika kita di akhirat. Rasul bersabda SAW, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa yang bermimpi, siapa yang mimpi melihat aku, maka dia telah benar-benar melihat aku, karena setan tidak bisa menyerupaiku. Jadi orang yang mimpi melihat Rasulullah SAW itu lagi betul-betul lihat Nabi SAW, karena setan nggak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul bersabda, man ra'ani fil manam fasayarani yaqadatan aw kama qala sallallahu. Siapa yang bermimpi melihat aku, maka kelak dia akan melihatku dalam keadaan yaqadhah, kasat mata. Nah, berdasarkan inilah maka ada satu jalan besar untuk bertemu Nabi SAW, yaitu pertama kali dengan mimpi dulu. Tapi mimpi, betul-betul mimpi lihat Nabi, bukan bayangannya Rasulullah SAW, bukan samar-samar. Itu yang nanti akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Cuman prosesnya ya samar-samar dulu, ya. Nanti naik. Caranya gimana? Para ulama mengajarkan caranya adalah dengan membayangkan Nabi Muhammad SAW. Bayangkan dengan cinta. Orang kalau bayangkan dengan cinta itu nggak akan salah, pasti bayangannya indah. Nah, bagaimana cara membayangkan Nabi SAW? Ya pelajari sifat-sifat fisik Nabi SAW. Jangan dilukis, tapi lukis dalam hatimu, dalam benakmu, dengan segala keindahan. Oh, Nabi SAW itu tinggi tapi bukan jangkung. Oh, Nabi SAW itu kulitnya merah kekuning-kuningan, ya, sawo matang yang putih, tapi putihnya itu kemerah-merahan, indah sekali. Karena ada orang putih jeplak kan. Kalau putih jeplak jelek. Ya, kalau merah yang begitu jelek, tapi ini putih ada merahnya yang bagus. Kita bayangkan semua warna kulit yang paling indah, lah itulah yang dimiliki Nabi SAW. Kemudian ciri-ciri fisik Rasul semuanya kita bayangkan. Setelah kita bayangkan ciri fisik Rasul semuanya SAW, kemudian kita bawa itu dalam kehidupan sehari-hari, maka lama-lama kita akan seperti hidup itu dengan mudah bisa bayangkan Nabi SAW. Tapi sekarang kita membayangkan Rasul kan susah. Paling pol, kita mau bayangkan Nabi SAW, kita bayangkan cahaya. Udah cahaya gitu. Kita ini ya. Tapi kalau ulama enggak, belajar betul detil. Seperti Syama'il At-Tirmidhiyah. Imam Tirmidzi sampai mengarang kitab ya, Al-Hakim At-Tirmidzi, Syama'il At-Tirmidhiyah. Di kitab itu dijelaskan secara detil fisik Nabi SAW. Kemudian juga akhlak-akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Itu menurut ilmunya, kita belajar demikian. Kemudian amalan lahiriah kita, banyak sholawat, karena siapa yang banyak sholawat nanti akan mudah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Salah satu sholawat yang diajarkan oleh para ulama adalah sholawat miftah yang berbunyi Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Nah, baca salawat itu sebanyak mungkin, tapi biar istiqomah, ambil angka yang tetap tiap hari sama baca sekian. Nah, nanti setelah itu diperbanyak lagi dengan memunculkan rasa kangen dengan Nabi SAW. Maka insya Allah Allah Ta'ala akan memberi kita rezeki bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Saya minta maaf atas segala kekurangan saya, dan terutama tadi terlambat muncul. Mudah-mudahan dimaafkan. Waktu saya kembalikan kepada Mas Anas Roli. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu dalam keadaan yang jauh lebih baik.
Mas Bimo, terima kasih. Maaf sudah buat Mas Bimo jantungnya berdebar-debar. Ada Habibnya muncul atau tidak? Spot jantung tadi Mas Bimo ya. Insya Allah bisa dimaafkan saya nih kekurangannya. Karena tadi ada trouble di software. Insya Allah. Makasih. Saya undur diri. Makasih. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin. Wa alihi wasallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.